awal saya kenal Faras itu sebetulnya dari pelanggan. Jadi ada pelanggan yang sebelumnya transaksi produk tertentu dari saya dan dia memperlihatkan gambar. Dia katakan, bro, boleh carikan ini minyak ini untuk apa? Untuk saraf kejepit. Ini minyak barang apa ini minyak ini? Gitu. Saya cari-cari maka ketemulah iklan dari Pak Alian. Nah, saya tanya Pak Alian ini minyaknya ini berapa? Oh, joinnya cukup mahal ya waktu itu. Cukup mahal untuk orang yang tidak punya uang dan ada hutang. Gitu ya. Akhirnya saya nego dengan Pak Alian untuk bagaimana kalau kita kongsi modal gitu, bantu saya modal setengah, setengahnya saya tambahkan untuk dapat barangnya. Jadi awal saya join Faras itu niatnya sebetulnya hanya ingin membantu pelanggan dapat barangnya, itu aja ya, hanya ingin membantu pelanggan saya yang produk yang lain itu untuk dapat ini minyak Faras. Dan setelah itu ternyata minyak Faras ini berkhasiat buat dia. Karena berkhasiat buat dia, saya semangat ini manjur nih obat ini ya, hanya digosok-gosok begitu, terus berkhasiat. Nah dari situ saya melihat orang ini minyaknya di Bali, sedangkan di tempat saya di Manado ada orang yang mau coba, gitu ya, mau coba tapi takut uangnya hilang, barangnya tidak diterima. Saya waktu itu meniatkan bagaimana caranya saya boleh membantu masyarakat di sekitar atau calon pelanggan untuk mendapatkan produk dengan cepat dan produk asli. Nah, maka saya putuskan untuk mengerjakan bisnisnya atau berjualan, katakanlah begitu, karena saya di awal itu tidak terlalu tertarik dengan hitungan uang-uang tadi ya. Saya lebih tertarik dengan uang yang langsung saya pegang ketika jualan seperti itu. Dan ketika menjalankan bisnis ini, saya juga melihat bahwa ini bisnis ideal yang menurut saya memang bukan sempurna, tetapi lebih baik daripada mengerjakan bisnis yang lain menurut ukuran saya. Lebih baik kenapa? Karena pertama, dari segi produk, itu produknya berkhasiat ya, karena pelanggan saya yang buktikan. Saya belum waktu itu. Pelanggannya bukti, wah ini berkhasiat ini. Manjur gitu ya. Kemudian kedua, produknya ini habis dipakai. Habisnya juga cepat. Berarti wah kalau habis dipakai berarti bisa uang juga berputar gitu. Orang yang sama bisa beli lagi. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak pelanggan, saya hanya butuh beberapa yang beli lagi. Oh ini sederhana gitu ya. Sederhana untuk jualan barang ini dia. Kemudian modalnya kecil ya. Modal kecil ini saya punya pengalaman ada barang yang saya jual beli, terus tiba-tiba karena saya modal kecil, kenapa barang tidak laku? Ternyata ada kompetitor yang punya modal besar, dia beli grosir, dapat murah, dan harganya lebih murah, maka pelanggan berpindah ke lain hati. Nah, ini Faras harga sama seluruh Indonesia dan gratis ongkir. Saya pikir ini modal kecil ya. Kita punya uang 2 juta dengan orang yang punya 200 juta, itu sama peluangnya. Ini baru ini, keren gitu ya. Kemudian selain itu diajari. Jadi membuat saya mengerjakan bisnisnya ini adalah ketika saya berkunjung ke Bali untuk pertama kali. Memang 7 tahun kerja di dunia bisnis travel, saya belum pernah ke Bali. Nanti di Faras saya bisa ke Bali. Dan ke Bali itu pada bulan November 2017 saya bertemu dengan Pak Putu. Saya pikir bisnis seperti bisnis MLM seperti ini itu kalau ketemu dengan leadernya atau dengan pemiliknya itu kita akan bicara strategi bikin duit seperti apa, melipat gandakan waktu dan kesempatan, uang. Ternyata sampai di Bali 3 hari itu tidak cerita tentang uang, tetapi cerita tentang pengembangan diri, cerita tentang bagaimana ikhlas membantu orang, tulus membantu orang. Wah, ini bisnis lain daripada yang lain, gitu ya. Dia tidak bicara uang. Bahkan sampai pulang saya belum mengerti marketing plan-nya. Saya tanya ke Pak Lian, ini duitnya gimana? Selama di Bali tidak cerita tentang duit. Wah, ini hebat ini bisnis ini ya. Saya baru kali ini ketemu ownernya. Jadi Pak Putu ini dia tidak bicara tentang uang, tapi bicara tentang membuka wawasan, melayani dengan setulus hati. Jadi saya kenal dengan ownernya, itu juga membuat saya semangat, dan yang pasti saya melihat bahwa hampir semua leader atau member distributor Faras ini yang berhasil sampai hari ini itu pernah ke Bali minimal 1 kali. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa kalau untuk berhasil di bisnis Faras minimal sudah pernah 1 kali ke Bali.
ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru mau meniatkan untuk bergabung bisa segera bergabung ya. Jadi niat saya bagaimana dengan tulus saya memberi manfaat kebaikan kepada orang lain melalui Faras ini. Nah, dalam perjalanan mengerjakan bisnisnya, ya, dalam perjalanan mengerjakan bisnis ini, yang pertama yang saya lakukan adalah saya fokus kepada siapa yang butuh. Jadi saya cari di Facebook itu orang mengeluh sakit apa. Kalau orang mengeluh sakit mah, saya cari testimoni sakit mah di grup Facebook, saya kirim. Ini ada testimoni ini gitu. Jadi saya cari orang kalau saraf kejepit, saya buka grup Facebook testimoninya Faras, saya ambil testimoni Faras kejepit, saya kirim di inbox. Jadi begitu, saya mencari orang yang memang butuh solusi, sehingga saya tidak buang-buang waktu. Kemudian kedua, bicara tentang bisnisnya. Nah, semua orang mengerti tentang uang. Saya pikir tidak susah untuk menjelaskan bisnisnya. Tetapi dalam mengerjakan bisnis apa saja, terutama bisnis Faras ini, karena kita tidak ada pimpinan, tidak ada bos, kita bosnya diri sendiri, maka penting bagi saya untuk menjaga semangat, ya. Jadi semangat itu bisa kembang kempis, gitu ya, bisa menyala-nyala, kadang bisa ya dingin. Nah, menurut pengalaman saya, menjaga semangat itu penting. Dan untuk bisa menjaga semangat itu yang paling sering saya lakukan adalah konsultasi kepada mitra atas, ya. Saya konsultasi kepada Pak Alian, konsultasi kepada Pak Alit, karena kalau menemui masalah, ya kita kadang semangat kita jadi kendor. Kemudian kedua, hadir di setiap pertemuan, apakah dia seminar atau lewat Zoom meeting seperti yang malam ini, kita hadir di setiap pertemuan karena ada namanya magic moment dari kata-kata yang dari magic word seseorang, mungkin singkat kata-katanya tapi kena ya. Jadi itu bisa dapat di situ. Kemudian kita mendengarkan sharing cerita orang yang sudah berhasil. Itu yang saya lakukan. Dan satu lagi, kita bisa bersemangat ketika dapat ilmu baru. Karena kalau dapat ilmu baru, kita semangat untuk praktek. Kemudian saya pelajari bahwa yang membuat juga orang semangat kalau ada pendapatan, ya. Jadi ada penjualan, ada selisih harga yang kita dapat, kita jadi semangat.